Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah kembali bersiap untuk cuan di pasar modal? Nah, di hari pertama bulan Ramadan kali ini, segenap tim redaksi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh sobat investor yang menjalankannya. Semoga berkah Ramadan juga menaungi segala aktivitas investasi kita di papan perdagangan. Nah, berbicara soal momen Ramadan, selain tentu momen ngabuburit di sore hari yang selalu ditunggu, masyarakat Indonesia pada umumnya juga memiliki kebiasaan unik, yaitu getol berburu emas perhiasan, termasuk emas batangan ketika menjelang Idul Fitri tiba. Dan pada praktiknya seiring dengan lonjakan harga emas yang terus terjadi selama setahun terakhir, tidak hanya emas perhiasan juga yang diburu, tapi juga emas batangan mulai dari gramasi kecil hingga besar yang juga tak luput dari sasaran. Seperti bisa kita lihat pada pameran Jakarta Jewelry Fair 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center atau JCC akhir pekan lalu, di mana ribuan masyarakat rela mengantre bahkan sejak dini hari demi membeli emas secara fisik di gerai aneka tambang atau Antam. Bahkan meski harga emas domestik terus melambung, faktanya masyarakat tak kehilangan minat dan bahkan semakin tertarik untuk mengoleksi emas sebagai salah satu bentuk investasi yang memang selalu menjadi idola sejak dulu. Namun datanya justru berkebalikan, di mana di level global bertepatan dengan tahun baru Imlek 2577 penanggalan Kongzili, yaitu Selasa 17 Februari 2026 lalu, harga emas dunia terpantau justru merosot lebih dari 2%, sehingga terpaksa meninggalkan level psikologis 5.000-an dolar Amerika Serikat per troy ounce sebagai titik aman yang sebelumnya relatif terjaga dalam beberapa waktu terakhir. Bila mengacu pada data Reuters, harga emas dunia di level spot mengalami pelemahan hingga 1,9% menjadi 4.898,53 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ini mendekati posisi terendah harga emas spot sepekan yang berada di level 4.862 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sedangkan untuk kontrak emas berjangka di Amerika Serikat untuk pengiriman April 2026 bahkan jatuh lebih dalam lagi, yakni sebesar 2,6% menuju level 4.917,7 dolar Amerika Serikat per troy ounce, di mana tren pelemahan ini dipicu oleh rendahnya transaksi akibat menipisnya likuiditas yang tersedia seiring tutupnya pasar keuangan Cina dan sebagian negara di Asia karena libur Imlek. Praktis, kondisi global ini seketika berimbas juga ke pasar domestik, di mana harga emas produksi Antam pada perdagangan Rabu 18 Februari 2026 juga terpantau turun Rp40.000 per gram, sehingga harga per gramnya di gerai Antam dijual Rp2.878.000. Sedangkan harga jual kembali emas Antam juga merosot lebih tajam dengan melemah Rp51.000 per gram dan hanya dihargai Rp2.656.000 per gram. Secara umum, kalangan pengamat pasar uang dan komoditas global menilai bahwa tren penurunan harga emas kali ini dipicu oleh beberapa sentimen. Salah satunya terkait meredanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap ancaman konflik geopolitik seiring dengan terus diupayakannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Juga teguran Amerika Serikat terhadap Ukraina dan meminta agar lumbung pangan Eropa itu segera mengupayakan perdamaian dengan Rusia. Selain itu, tren penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama dunia yang juga tentu membuat harga emas dengan gramasi yang sama jadi terlihat lebih mahal. Sehingga sedikit banyak ini cukup mengerem minat beli investor internasional. Pun ketimbang terus menumpuk stok, sebagian investor emas yang di pasar retail disebut justru tergoda untuk melepas bagian koleksinya sebagai bentuk aksi ambil untung. Yang ini merespon tingginya tren penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Maka dengan kondisi yang sedemikian, pertanyaan mendasar pun mulai mengemuka di masyarakat.
Kemudian muncul pertanyaan, apakah era harga emas tinggi ini sudah mulai berakhir? Apakah emas global beberapa waktu ke depan juga akan cenderung lebih bearish? Dan dengan demikian, apakah sekarang sudah waktunya menjual stok emas yang dimiliki agar tidak semakin rugi oleh tren harga yang terus merosot? Memang deretan pertanyaan tersebut tentu tidak bisa dijawab secara pasti. Namun dengan melihat proyeksi yang muncul di berbagai lembaga keuangan dunia, tren penguatan sepertinya justru sedang menanti usai aksi pelemahan saat ini yang mulai berakhir. Pasalnya, jika sebelumnya hanya JP Morgan yang relatif percaya diri dengan meyakini bahwa pergerakan harga emas global bakal berpeluang mencapai level tertingginya di kisaran 8 ribuan dolar Amerika Serikat per troy ounce pada akhir tahun nanti, kini proyeksi serupa juga mulai diajukan oleh lembaga-lembaga internasional lain. Misalnya saja lembaga perbankan asal Australia, ANZ, yang baru saja menaikkan proyeksi harga emasnya untuk triwulan kedua 2026 menjadi 5.800 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ini jauh lebih meningkat dibandingkan prediksi sebelumnya di mana harga emas global bakal berada di kisaran 5.400-an dolar Amerika Serikat per troy ounce di semester 1 2026. Nah, terkait dengan tren penurunan yang terjadi saat ini, ANZ menilai sentimen tersebut belum cukup matang untuk menjadi arah pergerakan harga ke depan. Sehingga alih-alih terus menurun, ANZ meyakini bahwa harga emas global bakal kembali berbalik arah dalam waktu dekat. Keyakinan tersebut didasarkan pada proyeksi ANZ di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed bakal melakukan pemangkasan suku bunga acuan setidaknya 2 kali di sepanjang tahun ini. Ya, aksi tersebut tentu bakal diikuti oleh menurunnya tekanan inflasi sehingga juga bakal berpengaruh positif terhadap arus masuk investasi ke komoditas emas. Tak hanya aksi pangkas The Fed Rate, di proyeksi yang lainnya ANZ juga melihat kondisi ketidakpastian geopolitik global yang diasumsikan belum akan segera berakhir dalam waktu dekat. Sehingga positioning emas sebagai portofolio lindung nilai tetap akan menjadi andalan investor global dalam mengelola asetnya ke depan. Belum lagi aksi borong emas oleh Bank Sentral China dan juga berbagai bank sentral negara lain yang diprediksi juga bakal terus dilakukan seiring panasnya kondisi geopolitik yang belum juga mereda. Dengan demikian, tren permintaan emas ke depan diyakini tetap bakal terjaga dan bahkan berpotensi untuk semakin meningkat, yang tentu mengindikasikan bahwa posisi harga emas global bakal sulit untuk kembali melandai. Jadi dengan meminjam point of view pelaku pasar internasional tadi, sepertinya jangan dulu terburu-buru untuk melakukan aksi jual emas ya sobat investor. Justru berbekal beragam proyeksi di atas dengan harga di pasar yang cenderung melemah, bisa disimpulkan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk kembali mempertebal stok emas yang Anda miliki. Apakah Anda sepakat dengan analisa tersebut atau Anda memiliki penilaian dan pertimbangan lain? Apakah saat ini is a good time to buy or the right time to sell? Demikian di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.